saja, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ibu Yuliana ini adalah pendampingan ketiga, tidak terasa ya. So 3 bulan ya, jadi 3 bulan kita alhamdulillah bersama, kita saling sharing, kita banyak mendapatkan juga informasi hal-hal yang terkait dengan tentang program guru penggerak ini. Jadi untuk fokus pendampingan ini yang hari ini insya Allah kita sama-sama akan dan saya akan meminta banyak informasi dari Ibu Yuliana, yaitu refleksi yang hasil kemarin, yaitu hasil survei 360 derajat. Masih ada kan? Ada. Iya, baru iya. Lalu yang kedua adalah penilaian sendiri tentang kompetensi dari guru penggerak. Baru yang berikut yang ketiga adalah insya Allah bagaimana kita akan sama-sama mendiskusikan rencana pembelajaran sosial emosional. Baru yang berikutnya kita akan sama-sama mendiskusikan hasil Lokakarya 2 kemarin, yaitu yang berhubungan dengan Bagja. Berikutnya kita akan merefleksi tentang program ini, artinya lebih khusus kepada CGP itu sendiri. Jadi sekarang sudah di modul berapa? Modul 2.2 Pak kemarin. Iya, modul 2.2 aksi nyata sudah. Aksi nyata kan RBP kan nanti pembelajaran sosial emosional tindak kekerasan dengan jadi insya Allah RPP yang kita buat itu dikirim dulu ke kami, ke PP. Nanti setelah itu di pendampingan 4 insya Allah baru siap untuk kunjungan ke kelas ya, seperti siap. Baru yang berikutnya yang ada masalah dengan pengisian LMS sejauh ini aman-aman Ibu. Alhamdulillah tugas-tugas walaupun ada yang duduk itu yang memang harus segera diisikan supaya kan hijau BP. Tapi saya cek di 2.1 yang aksinya tuh belum, karena memang RPP-nya kan nanti satu kali insya Allah saya masuk sekalian dengan integrasinya ini PSE itu kan. Nah yang pertama ini tadi kan saya sudah sampaikan bahwa untuk fokus pendampingan itu kita akan refleksi hasil survei yang 4 kali 360 derajat. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat itu kira-kira ada yang kurang atau ada yang ditingkatkan, yang artinya responden dari misalnya kepala sekolah, rekan sejawat. Kalau untuk kepala sekolah semuanya itu sudah baik Ibu, namun yang perlu ditingkatkan itu kolaborasi. Tetapkan itu bagi kami itu kan kolaborasi itu sangat penting. Jadi yang perlu kemudian kemarin juga Ibu Kepsek ada yang untuk orang tua itu dan kerjasama dengan orang tua itu ada poin yang untuk orang tua diundang ke sekolah sebagai yang ada sempat guru tamu begitu, itu yang sempat Ibu Kep bilang orang mau kolaborasi itu yang belum nanti Ibu Kep juga akan bicarakan kembali lagi supaya nanti begini dari artinya kita merefleksi itu supaya nanti ada keberlanjutan dari program yang nanti kita akan lakukan. Jangan cuma sampai stop di sini, jadi tetap akan ada tindak lanjutnya. Lalu insya Allah kedepannya kira-kira apa yang perlu lagi diasah atau apa lagi yang perlu ditingkatkan? Untuk saya pribadi itu karena terkait dengan kolaborasi kan, kami menjadwalkan setiap minggu ada untuk kombel, namun kan belum berjalan sejauh ini. Nah itu kedepannya kami akan membuat jadwal apa yang akan kami bahas di kombel nanti. Tetapi itu yang berhubungan dengan demokrasi yang perlu kami ingatkan.
Jadi apa-apa yang akan kami bahas itu nanti akan kami bicarakan lagi kembali dengan Ibu Kep terkait apa yang akan kami lakukan di Kombel. Tapi kepala sekolah mendukung. Alhamdulillah kepala sekolah mendukung. Sejauh ini kepala sekolah mendukung kegiatan kami, apalagi terutama ini kan berhubungan dengan kepentingan sekolah. Lalu karena ini sudah masuk di 2.3 berarti sudah mempelajari tentang 2.2 yang berhubungan dengan PSE, pelajaran sosial dan emosional. Ya, kira-kira apa yang nanti akan direncanakan yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional itu di kelas? Yang pertama kan tetap kami akan buat RPP terlebih dahulu kan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nantinya di rencana pelaksanaan pembelajaran itu karena saya juga mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi, jadi saya cantumkan di situ pembelajaran diferensiasi dengan PE kompetensi sosial dan emosional yang ada di RPP tersebut. Contohnya ada di pendahuluan, kalau di RPP-nya saya itu ada di pendahuluan saya cantumkan untuk KSE. Dia kesadaran diri itu ada teknik stop dulu sebentar, kemudian ada anak-anak di situ saya suruh pilih emoji stick emoji yang pertama itu. Jadi itu dulu yang saya lakukan. Kemudian ada di kegiatan intinya itu di kegiatan diskusi, di situ kan ada keterampilan berelasi, jadi kan di situ saya kelompokkan murid-murid di situ. Kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga di situ kan, tugas-tugas apa yang mereka pilih nantinya akan mereka jadikan sebagai luar biasa. Tapi kan waktu sebelumnya sudah pernah belajar tentang budaya positif, itu ada keberlanjutan juga tidak? Ada. Sudah pernah, artinya buat keyakinan kelas di kelas. Alhamdulillah, memang sebelumnya itu sebelum saya ikut CKP ini kan kemarin juga Kepsek bilang buat keyakinan kelas 3 tahun lalu itu sudah sempat saya buat, namun belum optimal. Nah kemarin ini sudah dapat di CKP, dikuatkan lagi dengan adanya. Tapi apakah hanya di kelasnya Ibu Yuliana, di kelas lain? Di kelas lain ada. Oh, berarti iya, alhamdulillah. Kemarin sudah kan gitu ya? ada diseminasi, dikuatkan dengan diseminasi guru-gurunya. Jadi setelah diseminasi saya harapkan guru-guru lain juga tetap konsisten melakukan, karena memang sudah pernah melakukan keyakinan kelas walaupun belum dapat diseminasi. Nah dengan adanya diseminasi ini saya perlu kuatkan untuk guru-guru yang karena memang masih ada hubungannya dari budaya positif sampai pembelajaran sosial emosional. Jadi insya Allah harapannya apa kira-kira untuk setelah kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional ini? Apakah kita memang di situ kita harus memiliki kompetensi sosial emosional? Harapannya untuk kedepannya ini kan yang berkaitan dengan emosi dan bersosial kita ya. Jadi kalau harapan ke depannya terutama dulu untuk diri sendiri ya. Harapan untuk diri sendiri dengan adanya pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif kemarin ini bukan berkaitan antara pembelajaran positif dengan emosional. Harapannya saya dulu terlebih untuk diri saya sendiri, saya berharap diri ini dapat memanage emosi dengan baik ini ya, sehingga ketika saya memanage emosi dengan baik, kita punya keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan KSE itu insya Allah pribadi sendiri ini akan bisa menuntun murid dulu. Kemudian untuk murid-murid dengan adanya pembelajaran sosial emosional yang saya integrasikan di dalam pembelajaran ini tentunya kan memiliki dampak tersendiri buat anak-anak, terutama untuk lingkungan yang aman nyaman ya, itu yang saya harapkan kepada anak-anak dan kepada guru-guru juga. Insya Allah nanti akan saya tularkan juga ini penguatan KSE-nya ya, tentunya juga akan memiliki dampak bukan hanya kepada diri saya sendiri, murid saya di kelas, juga untuk lingkungan sekolah. Oke. Jadi pada intinya dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini kita kita harus memiliki yang namanya kecerdasan emosional, karena kecerdasan emosional itu artinya seorang pemimpin dia
yang paling pokok itu ya, selain dia memiliki kecerdasan intelektual, tapi dia harus memiliki dulu kecerdasan emosional. Kalau dia memiliki kecerdasan emosional itu tentunya seorang pemimpin dia bisa memanage waktu, memanage administrasi dan lainnya. Apalagi mengelola hati, mengelola karakter yang beragam, yang kompleks. Tapi karena dia sudah didasari, sudah punya modal kecerdasan emosional, maka dia akan bisa menjadi pemimpin yang baik, dan itu sangat diharapkan dari calon-calon buruh penggerak. Artinya saya perlu ini menyampaikan, di Amerika itu banyak orang-orang yang yang diberhentikan dari pekerjaannya karena lebih banyak mereka itu artinya tidak memiliki kecerdasan emosional. Di sana yang paling dipentingkan itu bagaimana seseorang itu memiliki kecerdasan emosional. Kalau orang yang memiliki kecerdasan emosional, maka tentunya pastinya dia juga akan cerdas intelektual. Apalagi yang paling tinggi dari itu adalah kecerdasan spiritual, artinya hubungan kita dengan Allah. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai dengan pembelajaran sosial emosional. Yang berikutnya di modul sebelumnya di Lokakarya 2 kita banyak membahas tentang Bagja. Masih ingat dengan Bagja? Iya. Apakah sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri? Kemarin kan memang itu yang berkaitan dengan visi ya, yang ada di visi guru penggerak. Kemarin yang di visi saya itu khususnya di kelas tuh yang saya terapkan kemarin siswa yang memiliki kemampuan berpendapat di dalam kelas, itu yang khususnya untuk saya paling penting. Dan itu kan kemarin penerapannya itu supaya mereka bisa berani itu misalnya di kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera itu, di upacara bendera itu saya libatkan, itu yang khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian di kegiatan apel pagi juga itu yang saya baru ketika berdoa di depan, kan pantun di depan itu kan mereka saya asal untuk berbicara juga. Kemudian di diskusi kelompok di dalam kelas, di diskusi kelompok itu saya memang sering buat diskusi kelompok walaupun hanya sederhana dengan kalimat pembuka yang sudah saya bilang, begini menyampaikannya kepada teman-teman ketika presentasi. Kemudian juga di kegiatan-kegiatan lain, biasa kalau untuk kegiatan meeting kelas begitu kan kita ada lomba begitu masing-masing kelas, jadi di situ juga saya pacu anak-anak untuk berbicara. Berarti tahapan baca ini alhamdulillah sudah sesuai dengan visi dari guru penggerak. Lalu punya tantangan tidak pada saat menerapkan ini? Iya. Tantangannya berupa apa saja? Kalau tantangan ya, karena memang memacu anak-anak untuk berbicara ini kan kadang mereka kurang percaya diri, malu-malu depan kelas. Nah, namun saya sering memotivasi, orang hanya 1-2 kata kamu mengungkapkan itu hanya baru pertama belajar kan. Jadi saya bilang tetap harus nanti kedepannya kamu masuk di SMP, di SMA sudah ada dasar di SD. Jadi kuncinya lagi seseorang bisa berpendapat, bisa berkomunikasi dengan baik, keberanian, iya, harus dipupuk dulu, harus dimotivasi dulu, artinya keberanian. Orang juga kalau dia juga berani itu berarti dia percaya diri. Iya, kalau dia berani berarti dia percaya diri. Nah, pada saat dia memiliki kepercayaan dirinya, dia sudah mumpuni, maka kemampuan berkomunikasi itu dia artinya tetap juga seiring dengan kepercayaan diri tadi. Jadi dia kuncinya adalah keberanian, percaya diri, dan pasti dia akan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, untuk refleksi, kira-kira apa yang menarik dari pendampingan kita kali ini? Kalau untuk pendampingan, alhamdulillah karena sharing, kemudian ibu PP-nya juga alhamdulillah mengajak berkomunikasi dengan baik. Tadi juga sudah dialami senyum, sapa ya. Jadi alhamdulillah pendampingan kali ini insya Allah bermanfaat. Kedepannya nanti kan ibu kita akan ketemu di kelas dan saya akan juga kirim RPP. Saya harap ibu
juga bisa menambahkan atau bisa memberikan saran yang terkait dengan NPI dan KSE. Nanti saya akan integrasikan juga dengan pembelajaran diferensiasi. Nanti ibu disilang atau ditambahkan itu yang saya harapkan ke depan. Apa saja yang perlu diperbaiki dan Kalau pendampingan kali ini saya rasa tidak ada yang perlu diperbaiki karena hanya ini kan sesi tanya jawab, menggali. berikutnya ingin apa lagi yang modelnya seperti apa atau karena, tapi alhamdulillah saya melihat artinya dengan pertanyaan-pertanyaan diplomatik tadi bisa apa namanya menyalurkan semua apa yang dipikirkan, insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan ini juga yang insya Allah akan mencatatkan saya dan saya akan buatkan dalam satu laporan. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi, semangat lagi, tidak patah semangat, pokoknya termotivasi terus karena ternyata dengan adanya program ini kira-kira apa yang berubah atau ada perubahan berapa dipresentasikan, ada perubahan tidak dari sebelum mengikuti program ini dengan sekarang ini? Ya, tentu ada perubahan Ibu dalam segi hal pengetahuan dulu ya, karena sudah sejauh ini sudah hampir kurang lebih 3 bulan ya kami mendapatkan pengetahuan. Alhamdulillah pemahaman bertambah, terutama ini yang saya sangat terkesan sekali dengan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari mindset kita yang selalu menuntut, iya, maka akan berubah menjadi itu awalnya kan Ibu jadi menuntut. Ini anak ini tidak bisa sudah bisa tapi alhamdulillah dengan adanya pembelajaran Ki Hajar Dewantara, budaya positif yang ada kaitannya dengan posisi kontrol itu alhamdulillah sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan apalagi menyelesaikan masalah, misalnya ada siswa yang ini, maka kita bisa dengan mengatasi secara restitusi. So tidak ada lagi itu yang pokoknya alhamdulillah emosi juga pada saat menanggapi siswa yang bermasalah itu, so tidak ada lagi kayak meledak begitu. Nah nanti soalnya dengan restitusi, benar-benar ini restitusi jadi ada kaitannya dari kita kan awalnya harus diberikan pemahaman dulu tentang Ki Hajar Dewantara, bagaimana pola pikir kita yang sebelumnya harus itu kepada anak kita untuk mereka begini, tapi berubah jadi menuntut. Lalu kita belajar banyak tentang budaya positif, restitusi, sampai dengan sekarang pembelajaran sosial. Harian ini sudah jadwal buat itu kedua. Iya. Pembelajaran. 2/3. So akhir dari 3 ini. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga insya Allah dengan apa yang tadi sudah disampaikan ini akan jadi suatu pengalaman yang sangat berharga, jadi pelajaran yang sangat menarik dan bisa nanti diimplementasikan bukan hanya dalam kelas sendiri, tapi juga boleh berbagi diseminasi untuk kelas yang lainnya. Dan paling penting adalah kolaborasi. Iya memang itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.